Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diabetes atau kencing manis. Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi pada saat pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau pankreasnya masih menghasilkan insulin, tapi tubuh kita tidak bisa menggunakannya secara efektif. Sebelum saya bahas lebih jauh, pertama-tama saya akan bahas dulu mengenai beberapa istilah yang akan sering kita pakai di video ini. Supaya nanti Sobat Sehat ngerti, saya ini ngoceh-ngoceh apaan. Pertama adalah pankreas. Pankreas itu adalah organ yang letaknya di rongga perut bagian atas sebelah kiri. Itu letaknya di belakang dari lambung bagian bawah, jadi setengah lambung bagian bawah. Dan letaknya itu mendatar, horizontal. Panjangnya itu sekitar 25 cm. Nah, bentuknya itu seperti pasak ya. Bagian yang besar itu disebutnya kaput, artinya kepala. Terus bagian yang kecil itu disebutnya kauda, artinya ekor. Nah, di tengah-tengah itu disebutnya korpus atau ya artinya badan dari pankreas. Pankreas ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai bagian dari sistem eksokrin. Terus yang kedua sebagai bagian dari sistem endokrin. Apa sih eksokrin dan endokrin itu? Saya jelasin ringkasnya begini ya. Makanan yang sudah dikunyah di mulut, terus diolah sebagian di lambung, itu kan nanti akan diteruskan ke usus kecil. Nah, sebelum masuk ke usus kecil, itu nanti pankreas akan mensekresikan cairan-cairan pencernaan dan enzim ke makanan itu untuk dicampurkan ke makanan itu. Nah, ini adalah fungsi eksokrin dari si pankreas. Selain mensekresikan enzim dan cairan untuk mencernakan makanan, pankreas juga menghasilkan hormon yang disebut insulin. Inilah yang disebut fungsi endokrin dari pankreas yang akan kita bahas lebih jauh di video ini. Tadi kan saya sebut-sebut insulin. Apa sih insulin? Oke, insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang fungsinya itu untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Apa itu glukosa? Glukosa adalah salah satu jenis gula yang bentuknya paling sederhana dan merupakan bentuk yang paling disukai oleh tubuh kita, bentuk sumber energi yang paling disukai. Jenis-jenis gula lainnya itu ada, contohnya itu yang sering fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, macam-macam ya. Nah, kalau kita mengonsumsi jenis-jenis gula yang lainnya itu, tubuh kita harus mengkonversikan, mengubah gula-gula tersebut menjadi glukosa sebelum bisa digunakan. Hiperglikemi itu asal katanya dari hiper dan glikemi. Hiper itu artinya tinggi, lebay, dan glikemi itu artinya glukosa dalam darah. Jadi, hiperglikemi itu artinya kadar glukosa dalam darah yang tinggi, meningkat. Ini merupakan kondisi yang sering terjadi pada mereka yang diabetesnya tidak terkontrol. Dan kalau dibiarin terus-menerus, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan parah di seluruh tubuh kita, terutama di persarafan dan pembuluh darah. Sejak tahun 2000, tingkat kematian global di seluruh dunia yang disebabkan oleh diabetes itu meningkat. Tapi sebaliknya, pada populasi berusia 30-70 tahun, di antara tahun 2000 sampai 2019, itu terdapat 20% penurunan secara global pada tingkat kematian yang disebabkan oleh 4 penyakit tidak menular utama, yaitu penyakit kardiovaskular, kanker, terus penyakit pernafasan yang kronis, dan diabetes. Jadi lihat ya, diabetes itu angkanya naik, padahal secara keseluruhan yang 4 penyakit itu justru turun. Oke, sekarang kita bahas tentang kencing manis atau diabetes. Sebenarnya diabetes itu ada beberapa jenis berbeda. Di video ini kita akan fokus pada diabetes tipe 2. Saya akan jelaskan dulu tipe-tipe diabetes lainnya supaya Sobat Sehat bisa tahu apa bedanya antara tipe yang satu dengan yang lainnya. Saya bahasnya singkat aja ya. Diabetes tipe 1 itu dulu dikenal juga sebagai diabetes yang tergantung insulin. Diabetes pada anak-anak atau onsetnya pada masa kanak-kanak. Itu ditandai dengan produksi insulin yang tidak memadai. Jumlahnya sangat sedikit atau malah nggak ada sama sekali. Orang dengan diabetes tipe 1 ini perlu setiap hari disuntikin insulin.
karena pankreasnya nggak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Sebagian besar dari penderita diabetes tipe 1 ini tinggalnya di negara-negara maju, negara-negara kaya. Sampai saat ini, penyebab dan pencegahan diabetes tipe 1 itu belum diketahui. Diabetes tipe 2 atau penyakit kencing manis. Ini penyakit yang terjadi pada saat tubuh kita sudah nggak bereaksi secara memadai terhadap insulin. Jadi pankreasnya tetap menghasilkan insulin, cuma tubuh kita itu sudah nggak sensitif. Udah mencuekkan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, kondisi ini mempengaruhi bagaimana tubuh kita menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Dan kalau nggak dibenerin, kalau nggak ditanganin secara tepat waktu, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya hiperglikemi. Nah, hiperglikemi ini bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf di seluruh tubuh. Diabetes tipe 2 ini adalah jenis diabetes yang paling sering terjadi. Lebih dari 95% orang yang menderita diabetes itu ya tipe 2 ini menderita tipe 2. Diabetes tipe 2 ini dulu dikenal sebagai diabetes yang tidak membutuhkan insulin. Ini karena kalau dibandingkan dengan diabetes tipe 1 ya, yang nggak menghasilkan insulin, jadi disebut insulin dependent. Oke, di tipe 2 ini, awal-awalnya itu pankreas masih menghasilkan insulin. Dan seringkali kadar insulinnya malah lebih tinggi dari normal sebagai cara kompensasi karena tubuh kita udah mencuekin si insulin yang dihasilkan. Jadi dihasilkan dalam jumlah normal, dicuekin. Jadi dinaikin jumlah insulin produksinya, naik, jadi lebih tinggi di awal-awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, si pankreasnya ini kecapean. Dia kerjanya terlalu berlebihan, menghasilkan insulin dalam jumlah yang berlebihan. Kalau udah kecapean, kadar insulin yang dihasilkannya juga akan turun. Dan orang juga akan membutuhkan insulin. Meskipun namanya tipe 2, tapi membutuhkan insulin. Dulu, diabetes tipe 2 ini juga disebut sebagai diabetes yang terjadi pada usia dewasa. Karena tipe ini dulunya hanya terjadi di orang dewasa. Tapi sekarang makin kemari itu makin banyak anak-anak yang juga terkena diabetes tipe 2. Jadi sekarang diabetes tipe 1, tipe 2 ini nggak dibedakan lagi berdasarkan onset kapan mulai terjadinya. Gejala diabetes tipe 2 ini atau kencing manis itu mirip-mirip seperti diabetes tipe 1. Tapi seringkali itu lebih ringan, jauh lebih ringan. Dan proses makin parahnya itu terjadi sangat perlahan. Akibatnya, banyak orang itu yang nggak nyadar akan gejala-gejala ini waktu di awal-awalnya. Sehingga penyakit ini sering terdiagnosis beberapa tahun setelah awal terjadinya. Yaitu waktu si penderitanya itu mulai merasakan efek dari komplikasinya. Dan komplikasi ini sebagian besar udah nggak bisa diapa-apain. Nggak reversible, nggak bisa dipulihkan. Jadi, diagnosis dini itu sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang parah dari kencing manis. Cara terbaik untuk mendeteksi dini kencing manis adalah dengan melakukan pemeriksaan screening penapis atau medical check-up menggunakan pemeriksaan darah di dokter. Kencing manis ini sangat-sangat bisa dicegah. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes tipe 2 atau kencing manis itu antara lain kelebihan berat badan, gaya hidup bermalas-malasan, atau ya kurang aktivitas fisik ya. Terus berbagai kebiasaan buruk seperti begadang, merokok, minum alkohol, dan ya keturunan. Diabetes ketiga adalah diabetes gestasional yang kadar glikemianya itu di atas normal, tapi nggak setinggi pada diabetes yang lainnya ya. Diabetes gestasional ini terjadi di masa kehamilan. Perempuan yang mengalami diabetes gestasional itu memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan dan selama persalinannya. Ibu hamil dengan diabetes gestasional ini dan mungkin juga bayi anaknya ini akan memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Nah, tapi ini resiko ya, belum pasti harus terkena, enggak. Cuma resikonya memang lebih tinggi di masa yang akan datang. Diabetes gestasional ini terdiagnosanya, ketahuannya waktu dilakukan pemeriksaan pada saat ibu hamil lagi kontrol kehamilan, bukan berdasarkan keluhan, tanda, atau gejala. Jadi memang harus di-screening. Kondisi yang keempat disebut toleransi glukosa terganggu atau
kadar gula puasa terganggu. Kondisi ini merupakan peralihan ya dari yang normal ke yang diabetes. Orang dengan kadar gula puasa atau kadar gula darah terganggu ini memiliki risiko lebih tinggi akan berubah menjadi kencing manis, diabetes tipe 2. Tapi kondisi ini bukannya tidak bisa dicegah. Dengan penanganan yang benar, tepat waktu, nggak terlambat, dan benar-benar dijalankan oleh orangnya, mereka yang mengalami toleransi gula darah terganggu, toleransi glikemi puasa terganggu, itu bisa dicegah perparahannya menjadi kencing manis. Gejala dari kencing manis itu bisa timbul kapan aja. Pada kencing manis itu biasanya gejalanya mula-mulanya itu sangat ringan dan bisa makan waktu bertahun-tahun sebelum si orangnya ini ngeh bahwa ini adalah nggak benar. Contoh gejala yang sering antara lain polidipsi, artinya orangnya itu sering minum karena merasa sering haus. Terus polifagi, artinya sering makan karena orangnya itu rasanya lapar terus meskipun baru makan tuh rasanya lapar. Terus poliuria, artinya sering kencing lebih dari normal dan biasanya itu terasanya orang ngehnya waktu sering terbangun di malam hari untuk kencing. Terus penglihatan menjadi buram, merasa capek, lemas, letih, lesu, terus kehilangan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, artinya nggak lagi diet, nggak lagi sakit yang lain, tahu-tahu kurus saja. Terus parestesia atau rasa baal di tangan dan kaki. Itu disebutnya shock and gloves, artinya orang merasa seperti seolah-olah menggunakan sarung tangan atau sarung kaki. Jadi rasanya itu kayak tebal. Seperti yang Sobat Sehat lihat, itu gejala-gejala tadi yang saya sebutin, itu sebenarnya nggak spesifik. Sangat-sangat gampang kesaru atau disalah tafsirkan sebagai gejala dari kondisi lain. Makanya kalau berdasarkan gejala aja, keluhan aja, itu sulit untuk mendiagnosis kencing manis. Jadi nggak bisa tuh ditanya, dok, saya kesemutan, itu apakah saya kencing manis? Nggak bisa, karena banyak kondisi lain yang bisa menyebabkan kesemutan. Dok, saya sering kencing, di malam hari itu kencing-kencing sampai terbangun-bangun, apakah saya kencing manis? Nggak bisa juga. Banyak kondisi lain yang bisa memiliki keluhan yang sama. Jadi untuk mendeteksi kencing manis, yang penting itu adalah pemeriksaan check-up rutin. Dicek darahnya. Dengan ini bisa deteksi secara dini bahkan sebelum ada keluhan apapun. Sebelum terjadi komplikasi apapun. Apa komplikasinya? Seiring dengan berjalannya waktu, kencing manis itu bisa merusak persarafan dan pembuluh darah di jantung, di mata, di ginjal, di seluruh badan. Orang dengan kencing manis itu memiliki risiko tinggi terkena serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Kasus diabetes pertama kali yang saya temukan itu adalah waktu saya masih kuliah kedokteran. Pasien itu lelaki separuh baya yang diojok-ojok sama istrinya ke rumah sakit untuk diperiksa karena mengalami disfungsi ereksi alias lemah syahwat. Jadi penisnya nggak bisa bangun. Ini kondisinya disebabkan oleh kencing manisnya si pasien ini yang tidak terkendali. Jadi pembuluh darah di penisnya rusak. Kencing manis juga bisa menyebabkan kebutaan permanen karena terjadinya kerusakan pembuluh darah di mata. Nah, kerusakan ini nggak bisa dipulihkan. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah mencegah supaya nggak terjadi, atau kalau sudah mulai terjadi, di stop supaya jangan makin parah. Tapi sampai saat video ini dibuat, belum ditemukan cara bagaimana supaya kalau sudah terjadi kebutuhan itu bisa melihat lagi orangnya. Ini disebut diabetik retinopati, jadi penyakit retina yang disebabkan oleh diabetes. Ini merupakan penyebab kebutaan paling sering di seluruh dunia. Banyak pasien dengan kencing manis ini memiliki masalah di kaki karena terjadi kerusakan pembuluh darah di kaki yang merusak saraf-sarafnya juga, karena si sarafnya itu kan nggak dapat makanan ya. Jadi sarafnya rusak, pembuluh darahnya rusak di kaki. Akibatnya itu kan baal. Baal itu jadi sensasi nyerinya berkurang atau makan mungkin hilang. Jadi kakinya itu gampang luka. Nah, setelah terjadi luka itu orang seringnya nggak ngeh. Karena ya itulah sensasi nyerinya kan berkurang, hilang. Jadi dia nggak tahu itu terjadi luka. Nah, karena nggak tahu, jadi penanganannya, perawatan lukanya jadi terlambat.
Akibatnya lukanya udah parah, udah sampai bolong gede, baru ketahuan. Nah, selain itu jadi udah parah, diabetes itu karena aliran darahnya terganggu, proses penyembuhan lukanya juga terganggu. Akibatnya sampai terjadi komplikasi. Yang kalau penanganannya udah terlambat atau nggak tepat, itu ya kakinya jadi busuk. Bahkan bisa sampai diamputasi. Berikut ini kita akan bahas juga bagaimana cara mendiagnosis, merawat, dan mencegah kencing manis. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kencing manis, boleh langsung diketik aja di komen. Atau pertanyaan topik lainnya pun juga boleh diketik aja di komen. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul. Karena yang namanya konsultasi itu harus personal dengan dokternya, dengan pasiennya. Ini adalah disclaimer saya. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya. Terus bisa juga Sobat Sehat subscribe di channel ini dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng supaya Sobat Sehat akan tetap mendapatkan info-info kesehatan semacam ini. Bagaimana mencegah diabetes kencing manis? Yang paling penting adalah merubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini merupakan cara yang paling efektif, paling baik, paling murah untuk mencegah atau menghambat terjadinya kencing manis. Nggak pakai obat. Untuk mencegah terjadinya kencing manis dan komplikasinya, Sobat Sehat dianjurkan, disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Seberapa sih berat badan yang sehat itu? Banyak caranya, tapi yang paling gampang, yang paling sederhana itu adalah dengan menggunakan BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Ini memang caranya nggak sempurna, kurang akurat, tapi tetap bermanfaat, tetap bisa dipakai, dan sangat sederhana, caranya gampang. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya, Sobat Sehat bisa lihat video itu untuk lebih detailnya. Terus yang kedua, dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, yaitu dengan berolahraga intensitas sedang selama 150 menit per minggu. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau intensitas olahraganya itu terlalu rendah, nggak efektif. Tapi kalau intensitasnya terlalu tinggi, itu ada risikonya sendiri. Jadi perlunya yang intensitas sedang. Yang ketiga itu dengan mengonsumsi makanan sehat, bergizi, seimbang, bervariasi dalam jumlah cukup, dengan mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah segar, serta menghindarin gula dan lemak jenuh. Terus yang keempat itu berhenti merokok. Baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Baik rokok konvensional maupun vape, rokok elektrik. Nah, sekalian aja, ini kebiasaan buruk bukan cuma ngerokok, berhentikan juga kebiasaan buruk yang lain. Seperti kebiasaan begadang, minum-minuman beralkohol, terus menggunakan obat-obatan terlarang. Pokoknya jalankan kebiasaan hidup sehat. Nah, terus yang kelima itu dengan memperoleh istirahat yang berkualitas baik dalam jumlah yang memadai. Itu dengan menerapkan sleep hygiene yang baik. Orang yang kekurangan tidur bahkan cuma semalam aja itu terjadi resistensi insulin loh. Kadar glukosanya di dalam darah itu meningkat juga. Akibatnya orang yang kurang tidur, apalagi kalau terjadinya secara terus-menerus kronik, itu lebih tinggi resikonya terkena kencing manis. Terus yang terakhir, yang nggak kalah pentingnya, itu adalah dengan mengendalikan stres emosional kita dengan baik. Bukan berarti kita nggak boleh stres emosional ya, namanya orang hidup kan pasti ada stresnya. Tapi kita harus kendalikan dengan baik. Karena banyak orang yang nggak sadar bahwa waktu kita mengalami stres emosional, itu terjadi sekresi hormon-hormon yang meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, stres emosional yang terjadi secara kronis berkepanjangan itu dapat mencetus atau memperparah kencing manis yang sudah terjadi jangka panjang. Berbagai gaya hidup sehat yang saya jelaskan tadi itu bukan cuma buat orang yang sudah terkena kencing manis, yang ingin mencegah perparahan penyakit, yang ingin supaya tidak terjadi komplikasi. Enggak. Gaya hidup sehat yang saya paparkan tadi itu sebaiknya diterapkan oleh semua orang. Baik yang dengan kencing manis atau yang tidak punya kencing manis. Semua terapkan. Lalu bagaimana cara mendiagnosis dan menata laksana kencing manis? Mendiagnosis yang paling baik adalah yang dilakukan sedini mungkin. Caranya itu gampang sebenarnya.
cukup dengan ya ditusuk di ujung jari itu, diambil darahnya, nggak sampai setetes, dimasukin ke mesin terus dilihat. Itu cara yang paling sederhana dan relatif akurat. Memang ada yang lebih akurat ya, dengan cara diambil darahnya lebih banyak, itu diperiksa di lab. Tapi yang di ujung jari ini pun sudah bisa dipakai untuk screening. Kalau memang dia terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, baru dilakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Sobat sehat, sebaiknya sih mulai melakukan medical check up, pemeriksaan kesehatan secara rutin, meskipun nggak ada tanda gejala keluhan apapun, itu setahun sekali mulai dari usia 30 tahun. Nah, pemeriksaan rutin ini bisa dilakukan lebih awal, lebih muda dari usia 30 tahun, atau bisa dilakukan lebih sering dari setahun sekali kalau sobat sehat memiliki faktor resiko. Semakin banyak faktor resikonya, semakin tinggi kemungkinannya dia menderita kencing manis, semakin perlu hati-hati, semakin awal perlu dicek. Seperti yang saya bilang tadi, kencing manis ini belakangan ini juga mulai sering ditemukan pada anak-anak. Jadi makin banyak faktor risikonya, makin awal dia perlu mulai di screening. Cara yang paling penting, pilar utama untuk menata laksana kencing manis itu adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Itu pilar utama. Yang lainnya itu adalah tambahan. Untuk orang yang menderita toleransi glukosa terganggu atau yang gula darah puasanya itu mulai terganggu, seringkali menerapkan gaya hidup sehat aja cukup untuk mencegah supaya nggak makin parah. Bahkan bisa itu sampai balik ke kondisi normal. Untuk orang-orang yang sudah terlanjur terkena kencing manis, itu ya tetap harus menjalankan gaya hidup sehat. Tapi mungkin juga perlu ditambahkan dengan obat-obatan tertentu untuk membantu mengendalikan kadar gula darahnya. Ingat ya, obat-obatan itu adalah tambahan. Yang utamanya tetap gaya hidup sehat. Itu kudu. Nah, obat apa aja yang bisa dipakai buat orang dengan kencing manis? Macam-macam. Yang sering itu metformin. Ini lini utamanya ya. Terus yang kedua itu sulfonylureas. Terus yang ketiga sodium glucose co-transporter type 2 inhibitor. Ini yang lagi beken sekarang ini. Terus yang sering juga sobat sehat dengar itu mungkin injeksi insulin. Untuk orang dengan diabetes tipe 1, yang namanya injeksi insulin ini kudu. Kalau nggak diinjeksi insulin, dia bisa meninggal. Pada orang dengan kencing manis, selain menerapkan gaya hidup sehat dan mengonsumsi obat-obatan untuk mengendalikan kadar glukosanya dalam darah, pasien juga seringkali butuh obat-obatan tambahan untuk menurunkan tensinya, tekanan darahnya. Sama statin atau obat-obatan kolesterol untuk mengurangi risiko komplikasi. Karena biasanya orang yang gaya hidupnya tidak sehat, itu penyakitnya rame-rame. Nggak cuma kencing manis, tapi juga sakit jantung, hipertensi, kolesterol. Jadi ini semua dijagain. Belakangan ini juga ada alat untuk mengukur kadar gula darah secara terus-menerus. Jadi itu alatnya ditempelin ke kulit, terus dibaca pakai handphone biasanya ya. Dan ini praktis sih, dia nggak usah terus-menerusan dicucuk ujung jarinya. Jadi sekali nyucuk itu bisa tahan untuk 14 hari. Nah, alat ini bagus digunakan, itu sangat praktis, sangat nyaman, nggak perlu ditusuk-tusuk, tapi harganya relatif mahal. Dan sebenarnya yang ditusuk-tusuk pun itu juga bisa untuk membantu memonitor kadar gula darah di pasien dengan kencing manis. Jadi nggak harus beli yang mahal itu kok, beli alat yang murah pun bisa. Begitu pasien kencing manis, itu juga mungkin perlu melakukan perawatan tertentu yang diakibatkan oleh komplikasinya dari diabetes. Misalnya itu perawatan kaki, itu harus cepat-cepat ditata laksana dengan baik supaya ya nggak sampai makin parah dan harus diamputasi. Udah gitu, pasien juga perlu melakukan screening rutin untuk kondisi ginjalnya. Kalau sampai terjadi perburukan ginjal, itu harus cepat-cepat dilakukan penata laksanaan supaya ya jangan sampai rusak ginjalnya. Udah gitu juga pemeriksaan mata secara rutin supaya kalau sampai terjadi kerusakan retina, itu jangan nunggu sampai parah, cepat ketahuan. Lalu dilakukan penata laksanaan. Nah, itu sekian sharing saya hari ini tentang kencing manis. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semua. Kalau sobat sehat suka, sekali lagi mohon like video saya dan subscribe di channel ini.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.